pelatihannya masih berlangsung sampai besok ya, jadi kosong terus dan sudah seperti saya sampaikan lewat Mega tadi, udah koordinasi Bu Jinten besok UTS-nya sebagian dari soal-soal post-test yang sudah saya berikan ke Anda. Kemudian UTS ini sebenarnya malah untuk membantu Anda, karena apa? Karena kalau langsung UAS, materi kardiovaskuler respirasi itu sangat-sangat banyak. Respirasi saja kasusnya mirip-mirip, itu kadang bikin bingung. Nah, kalau tidak dengan UTS mandiri, nanti kasihan dalam mempelajari materi sangat banyak. Nanti resiko untuk tidak optimalnya lebih tinggi. Jadi saya harap karena besok materinya lebih sedikit, seperti biasanya kalau ada UTS materinya bisa dibagi jadi 2, maka saya harapkan hasilnya bisa lebih optimal, apalagi lebih banyak yang keluar dari post-test. Oke, untuk hari ini adalah sesi ke-7 atau sesi terakhir untuk fisioterapi pada kardiovaskuler. Untuk pertemuan berikutnya pasca UTS mandiri adalah fisioterapi pada respirasi atau pulmonal ya. Sudah beda topik terkait pernapasan. Ini kita belajar tentang deep vein thrombosis. Ya. Anda mampu melakukan asesmen penata laksanaan fisioterapi dan dokumentasi pada kasus deep vein thrombosis atau DVT. Seperti biasa kita pelajari dulu patologinya. Kalau di patologi khusus ini tidak membahas spesifik tentang DVT, tapi di patologi umum sempat beberapa slide itu ada pembahasan tentang DVT. Ya. Jadi nanti kita dalam lagi patologinya, kemudian konsep penanganan medis pada DVT, serta asesmen fisioterapi pada DVT dan pelaksanaan fisioterapinya. Yang pertama adalah patologinya. Ini biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kakak kelas Anda saya minta membuat makalah biasanya tugasnya untuk varises DVT itu membuat makalah karena kasus. Baik, apa itu DVT? DVT itu terjadi penggumpalan darah atau trombosis ya, trombosis atau penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena profunda atau vena dalam. Kalau kita ingat bahasa anatomi, superficial itu letaknya lebih ke permukaan, kalau profunda lebih dalam sana, ya. Jadi vena-vena yang letaknya dalam. Nah, biasanya kejadiannya itu banyak terjadi di tungkai, di paha atau betis, dan mengenai pada vena magna atau vena parva. Jadi di iliofemoral itu sering terkena. Ya. Pada sebagian besar kasus, DVT ini terbentuk di pembuluh darah paha atau betis, tetapi bisa juga terbentuk di pembuluh darah bagian tubuh yang lain. Nah, kemudian menurut etiologinya atau penyebabnya, trombosis vena dalam ini disebabkan oleh penyakit atau kondisi apapun yang menyebabkan terjadinya gumpalan darah di vena profunda. Jadi atau ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya trombus di vena profunda. Kita ingat di patologi umum, menurut segitiga Virchow, ya, ada 3 faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut ya. Menurut segitiga Virchow ada 3 kelompok faktor. Ini pernah kita bahas dulu di patologi umum. Pertama, cedera atau kerusakan pada pembuluh darah vena. Kalau pembuluh darahnya cedera atau rusak atau robek, gitu kan pasti ada upaya tubuh untuk menyumbat robekannya. Ya, maka trombus-trombus akan berusaha membentuk sumbatan di situ. Tetapi kalau pada kasus trombosis ini, trombusnya berlebihan. Ya, harusnya terjadi keseimbangan. Kalau ada yang nyumbat, setelah terjadi sumbatan tidak ada perdarahan, maka nanti sumbatannya pelan-pelan akan dilunturkan dengan proses namanya trombolisis. Pelan-pelan hilang, gitu. Ada keseimbangan. Tapi pada kasus ini, trombusnya berlebihan. Jadi akhirnya malah membuat sumbatan ya, karena banyak trombus mumpul sehingga malah menyebabkan sumbatan. Yang kedua, melambatnya aliran darah vena.
atau stasis sirkulasi. Kenapa aliran darah vena melambat? Nanti kita lihat faktor-faktornya. Gambarannya ibarat sungai, sungai kalau airnya deras, alirannya deras, itu kan justru malah bisa alirannya lancar, itu bisa membuang sampah ya, apapun yang ada di situ bisa terbawa. Tetapi kalau sungai yang lambat tergenang, alirannya lambat kemudian menggenang airnya, itu kan sampah-sampahnya numpuk. Jadi malah nggak sehat kalau alirannya lambat. Nah, pada pembuluh darah kita juga demikian, aliran darah venanya melambat, ya itu justru malah semakin terbentuk sumbatan. Makanya kalau olahraga, gerakan otot-otot itu otot skelet membantu lancarnya sirkulasi darah vena itu bagus. Dengan sirkulasi lancar, risiko-risiko penyakit akibat sumbatan-sumbatan di pembuluh darah itu jadi berkurang. Kemudian yang ketiga, kondisi darah yang lebih mudah menggumpal atau hiperkoagulabilitas. Darahnya gampang gumpal, kental, gampang gumpal itu. Nah, apa saja penyebabnya? Ini sudah dulu di patologi umum disebut dengan segitiga Virchow atau Virchow triad ya. Ada 3 faktor tadi. Pertama, kerusakan endotelial atau dinding pembuluh darah ya. Yang kedua, darah yang atau hiperkoagulability. Yang ketiga, aliran atau sirkulasi vena yang lambat atau stasis. Jadi ini penjelasan dari slide sebelumnya. Di sini ada 3 penjelasannya di sini. Pertama, kerusakan endotelial atau cedera pada dinding pembuluh darah vena. Ya. Cederanya itu bisa disengaja, misalnya yang bagian bawah ini endothelial damage, rusaknya disengaja karena misalnya faktor pembedahan. Misalnya orang mau disekso sesaria, orang hamil mau dilahirkan secara sesar kan diiris secara sengaja. Orang patah tulang mau disambung tulangnya kan harus diiris dulu bagian luarnya supaya bisa sampai ke tulangnya dan bisa melakukan reduksi dan imobilisasi. Ya. Jadi pembedahan-pembedahan itu dengan sengaja mengiris toh. Nah, ketika mengiris bukan hanya kulitnya, tetapi pembuluh darah kan juga ikut teriris, ya, pembuluh darah yang kecil-kecil itu akan ikut teriris. Jadi bisa mengakibatkan robekan pada dinding pembuluh darah yang itu memicu upaya tubuh untuk menyumbatnya, melakukan trombus-trombus, keping trombosit itu akan berusaha menyumbat robekan tadi, tapi kalau pada kasus trombosis berlebihan sehingga malah menimbulkan sumbatan. Kemudian pada kateterisasi, misalnya kateterisasi jantung, bukan yang di saluran kencing ya, misalnya di saluran pembuluh darah, misalnya pasang ring di jantung. Nah, waktu fisioterapi pada infak miokard kan saya tunjukkan. Yang dimaksud pasang ring menurut awam tuh seperti itu loh. Jadi dimasukkan kateter berkamera, dokternya lihat di monitor, ya. Masukkan kateternya dari selangkangan atau kalau enggak dari pergelangan tangan, dari vena di situ. Ya, jadi ada irisan ke vena untuk masukkan kateter. Dimasukkan menuju jantung untuk memperbaiki jantungnya gitu. Atau bisa juga kerusakannya karena trauma, entah karena benturan, karena teriris, tertusuk, ya. Bisa juga yang lain, misalnya kerusakannya karena sengaja yang lain selain kateterisasi, selain pembedahan adalah misalnya ngambil darah di vena, pengambilan darah di vena, kemudian pasang infus. Nah, itu kan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Faktor yang lain bukan robek dinding pembuluh darahnya, bukan endotelnya robek begitu, tetapi mengalami penurunan fungsi, dindingnya rapuh, ya, ada gangguan yang disebabkan oleh perilaku merokok atau kondisi hipertensi, sehingga menyebabkan disfungsi pada endotelialnya, dan kemudian rusak endotelnya. Nah, ini merokok dan hipertensi juga trombosis. Ya. Kalau penelitian teman saya waktu saya masih S1 itu, dia meneliti bedanya darahnya perokok dengan non-perokok. Ternyata waktu itu temuan dia yang merokok itu darahnya 3 kali lebih kental daripada yang tidak merokok. Kalau tidak salah 3 kali kentalnya, pokoknya sekian kali lipat lebih kental. Nah, bisa dibayangkan kalau darahnya lebih
kental daripada orang normal, maka alirannya kan lambat, ya kan. Kalau cairan itu lebih kental, alirannya melambat, kemudian gampang terjadi sumbatan. Maka wajar kalau merokok itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit akibat sumbatan-sumbatan. Entah sumbatan di arteri koronaria menyebabkan penyakit jantung koroner, sumbatan di arteri di otak atau pembuluh darah di otak menyebabkan stroke misalnya. Ya. Kemudian faktor kedua adalah hiperkoagulabilitas atau kondisi darah yang gampang menggumpal, menjendal gitu. Ada yang faktor genetik, jadi ada memang gangguan kekurangan protein-protein yang menyebabkan darahnya gampang menggumpal, atau faktor kelebihan faktor yang membuat darahnya lebih kental ya. Misalnya di situ disebutkan ada protein CNS defisiensi, ada protrombin, ada faktor 5 Leiden. Nah, itu yang menyebabkan kondisinya secara genetik itu memang menyebabkan gampang menggumpal, darahnya kental, gampang jendal, gampang gumpal. Ya. Kemudian ada faktor lain yang didapat, kondisi-kondisi yang didapat yang menyebabkan darahnya gampang menggumpal. Apa itu? Kanker. Kemudian kemoterapi ya, kemudian hormon terapi, misalnya pada kasus osteoporosis yang parah, ya, kemudian orangnya diterapi hormon estrogen. Kemudian kehamilan itu juga bisa memicu terjadinya trombosis. Kemudian obesitas ya bisa. Nah, kondisi yang lain adalah stasis. Stasis adalah melambatnya sirkulasi. Dalam hal ini melambatnya sirkulasi darah vena. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ya, bahwa salah satu fisioterapi pada pasien-pasien yang mengalami bed rest lama itu aliran darahnya melambat karena dia harus tirah baring, harus tiduran jangka lama, misalnya pasien serangan jantung koroner, pasien stroke, pasien yang mengalami kelumpuhan ya, atau patah tulang femur gitu sehingga dia banyak tiduran gitu. Itu salah satu peran fisioterapis di situ, selain mengurangi nyeri, bengkak atau apa yang keluhan-keluhan yang ada, juga memperlancar sirkulasi, mencegah stasis, mencegah melambatnya aliran darah, memperlancar sirkulasi melalui terapi latihan. Ya, disesuaikan, mungkin gerak pasif dulu, bertahap gerak aktif, kemudian bertahap gerak aktif dengan tahanan gitu. Tapi dengan latihan-latihan tadi itu membuat aliran darahnya lebih lancar, terutama darah venanya, karena kita ingat di bab yang lalu aliran darah vena itu sangat dibantu oleh fungsi pemompaan dari otot skelet. Kalau ototnya rajin kontraksi gitu, itu relaksasi dengan exercise itu akan membuat aliran darahnya lebih lancar. Ya. Jadi imobilitas itu mayoritas pada kasus pasien-pasien dengan bed rest lama, tirah baring lama, harus istirahat total jangka lama. Tadi saya sebutkan entah serangan jantung koroner, entah pasien sudah CHF, entah sudah stroke, kelumpuhan itu ya. Nah, faktor resikonya apa saja tadi merokok, penggunaan tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, tadi tirah baring jangka lama, penggunaan obat hormonal jangka lama, rokok, kanker, gagal jantung, ya, stroke. Jadi trombosis pada pasien stroke kenapa? Karena tirah baring lama tadi, ya. Kemudian cedera atau pembedahan, faktor genetik tadi sudah disebutkan. Kemudian umurnya di atas 60 tahun. Ya, kemudian pasien banyak berdiri lama atau duduk lama, statis intinya. Kalau berdiri lama kan darahnya banyak numpuk di bawah, di tungkai bawah, ya. Duduk lama juga posisinya menggantung begini di tungkai bawah. Ini biasanya nih barusan tadi saya di warning oleh sekarang bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu kita supaya mengurangi
sedentary lifestyle, males-malesan gitu. Jadi sudah ada warning, alarm untuk mengingatkan untuk bergerak. Dan cedera atau fraktur, kehamilan, ya, obesitas. Nah, fisiologinya bagaimana? Ini panjang sekali ya. Tapi intinya tadi faktor-faktor 3 tadi, entah dari hiperkoagulabilitas tadi, ini kan segitiga Virchow yang di tengah di sini, darah yang hiperkoagulabilitas gampang menjendal, ya, itu meningkatkan kemampuan darah untuk menjendal atau menggumpal dengan stimulasi yang ringan saja, dia gampang menggumpal. Kemudian cedera dinding pembuluh darah ini, kemudian stasis vena, ya, stasis atau melambatnya sirkulasi vena, ini akan menyebabkan mudahnya terbentuk sumbatan, jendalan atau jendalan, ya, pembentukan jendalan, ya, yang paling sering di vena-vena di tungkai, ya. Kenapa? Karena terutama yang vena bagian dalam, ya. Kemudian kenapa vena bagian dalam? Biasanya pada vena yang besar itu menyebabkan bendungannya lebih banyak, bendungan darahnya. Vena-vena besar, ya, aliran darahnya ketika melambat, mana terbendung, itu akan semakin banyak. Dibandingkan vena yang kecil akan lebih banyak bendungannya pada vena yang besar, ya. Kemudian venous return atau banyaknya darah yang kembali dari tungkai jantung itu kan naik, ya, harus manjat naik, jadi melawan gravitasi, jadi berat kerjanya, sehingga yang di tungkai itu kerjanya sangat berat untuk kembali ke jantung, naik ke atas, karena dari paling bawah naik ke atas, sehingga wajar saja di situ risiko gampang terkena trombosis tadi, ya, alirannya lambat atau stasis sehingga gampang terjadi trombosis, ya. Kemudian kalau sampai terjadi deep vein trombosis tadi, terutama di tungkai tadi, ya, karena venanya besar, gampang terjadi bendungan, kemudian adanya tadi venous return-nya juga harus tinggi, ya, karena dia dari area paling bawah melawan gravitasi menuju ke jantung, itu kerjanya juga berat, jadi paling berisiko. Nah, ini kalau sampai terbentuk jendalan trombus di situ, maka akan terjadi DVT tadi. Nah, DVT tadi kalau trombus atau sumbatannya tadi, jendalanya tadi tidak hanya berhenti di situ, tapi malah terbawa aliran darah, misalnya sampai ke paru, berhenti di paru, maka akan menyebabkan kondisi yang lebih gawat yang namanya tromboembolus, yang menyebabkan embolisme paru. Nah, ini bisa dengan segera hitungan menit langsung meninggal, ya. Jadi bahayanya kalau sampai trombus yang ada di tungkai tadi lepas, bisa menyebabkan emboli paru. Nah, nanti tersumbat di sana, mengalami sesak nafas tiba-tiba, kemudian pucat, membiru, tensinya turun drastis, suhunya turun, dan segera meninggal dengan cepat. Nah, ini bahayanya di situ. Karena itu penanganan DVT itu harus benar-benar ditangani dengan seksama, dengan monitor ketat supaya tidak sampai terjadi komplikasi berupa emboli paru, ya. Nah, ini kalau anatomi normal di tungkai, ya. Ini ada arteri femoralis yang gede, vena femoralis yang gede, ya. Kemudian ada vena poplitea. Kemudian yang di belakang sana ada vena tibialis posterior. Yang di bagian depan ada vena tibialis anterior. Kemudian ada vena savena magna, ada vena savena parva gitu. Nah, kalau sampai terjadi sumbatan, ya, terjadi sumbatan oleh trombus, tadi akan menyebabkan keluhan nyeri, kemudian terjadi pembengkakan tungkai, ya, nyeri pada tungkai bawah, kemudian bengkak, ya, kemudian kulitnya akan berubah warna. Ada yang berubah warna menjadi merah,
atau kalau tidak biru, keunguan gitu. Jadi berubah. Paling banyak memang berubah menjadi merah. Ya. Ini di sini dituliskan pembengkakan pada betis, kemudian eritema atau kemerahan, dan tungkai yang teraba hangat di daerah yang membengkak tadi dan memerah tadi teraba hangat itu merupakan indikasi dari DVT. Dengan varises ya, kalau varises kan pelan-pelan prosesnya itu bertahun-tahun. Kemudian kelihatan pembuluh darahnya melebar berkelok-kelok, itu saja tidak langsung segede-gede ulat gitu ya, tapi pelan-pelan setipis sehalus rambut dulu, tambah gede, birunya tambah gede. Setelah bertahun-tahun nanti kemudian tambah gede, melebar, berkelok-kelok kayak ulat gitu, biru, gatal, nyeri, bengkak. Prosesnya lama, tapi kalau DVT prosesnya lebih cepat lagi ya. Tidak sampai bertahun-tahun ya, dalam hitungan hari misalnya dari jam ke hari itu. Yaitu apa? Tadi nyeri yang terjadi secara mendadak, kemudian terutama kalau bergerak, kemudian terjadi pembengkakan, kemerahan ya, di sini paling sering satu sisi tungkai paling sering. Tapi kalau kondisinya khusus ya kadang bisa dua tungkai, tapi paling sering satu sisi yang karena ini kan sumbatan lokal ya. Nah, kemudian apa tanda dan gejalanya tadi disebutkan edem, bengkak pada tungkai atau area yang mengalami DVT dan bengkaknya berkurang kalau tungkainya dielevasi. Nyeri. Nah, nyeri ini umumnya dirasakan betis, calf atau betis. Awalnya cuma kesakitan atau seperti kram otot, terutama berdiri atau berjalan, serta saat dorsofleksi. Dorsofleksi itu berarti tungkainya digerakkan, punggung kakinya digerakkan ke atas ya, ke arah punggung kaki, dorsofleksi. Ya, ditekuk ankle-nya, fleksi ke atas ke arah punggung kaki. Nah, nyeri berkurang saat tungkai diistirahatkan. Tambah nyeri, di dorsofleksi tambah nyeri begitu. Kemudian area yang terkena tambah hangat, kemudian berubah warna kulit menjadi kemerahan atau pucat biru keunguan, tapi paling sering kemerahan. Nah, mengingat tadi sumbatan itu sewaktu-waktu bisa lepas, dan kalau lepas ke paling sering lepas ke paru bisa menyebabkan emboli paru dan bisa mengancam nyawa dengan cepat, maka beda dengan varises. Pada DVT ini penanganannya segera. Ya, kalau ada tanda-tanda kita melihat yang kita atau pasien salah satu tungkainya mendadak nyeri, kemudian bengkak, kemerahan, apalagi dia ada riwayat entah merokok, entah diabetes, entah obesitas, entah habis cedera atau apa gitu, atau dia pasien stroke, pasien yang tirah baring lama. Nah, ini segera dikonsulkan ke ahlinya. Kenapa? Karena kalau ini arahnya DVT itu penanganannya harus segera. Jangan sampai DVT-nya berlanjut terjadi komplikasi berupa emboli paru dan bisa mengancam nyawa pasien. Kalau varises kan sekarang varises nggak harus saat ini juga dioperasi, bisa ditangani dengan beberapa metode dan tidak harus segera gitu ya. Beda banget. Karena kalau ujian kadang pada keliru antara varises dengan DVT, pada jauh berbeda ya. Varises sama DVT jauh berbeda. DVT itu lebih mendadak terjadinya. Kalau varises kan pelan-pelan bertahap bertahun-tahun. Ya. Kemudian ini tadi ya sama ya, ini bengkak ya, di sini bengkak kalau dibandingkan dengan yang lain ini kelihatan yang kiri bengkak. Kemudian terasa nyeri tadi sudah, terutama kalau digerakkan ya. Kemudian kemerahan dan teraba hangat. Kenapa? Karena di dalamnya situ terjadi sumbatan. Ya, sumbatan oleh gumpalan trombus yang berisi trombosit, kebanyakan trombosit. Ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, tapi mayoritas trombus dan fibrin. Nah, ini kalau di gambar sini tungkainya kelihatan yang satu kecil, yang satu gede. Ya, gede dan kemerahan. Ini kelihatan satu kemerahan. Kalau pasiennya disuruh bergerak nanti akan terasa nyeri. Sebelum ke sana saya tambahkan lagi tadi perbedaan tadi ya. Karena kalau ujian berkali-kali berapa tahun ini kalau ujian sering keliru.
Ingat, DVT sangat bedanya apa tadi? Ya. DVT disebabkan oleh sumbatan walaupun sama-sama ditungkai tetapi ada bedanya. Kemudian terjadi secara mendadak. Jadi jam ke hari. Kemudian nyeri yang lumayan tinggi ya, sedang sampai berat. Bedanya dengan varises ya. Varises kemarin penyebabnya apa? Penyebabnya kan bukan sumbatan, tapi disebabkan oleh kelemahan katup vena ya. Tekanan. Kemudian terjadi pelan-pelan ya dalam hitungan nanti kan bulan ke tahun, jadi nggak terjadi keluhannya apa, awalnya kan dengan vena melebar perlahan dari setipis rambut sampai seperti ulat berkelok-kelok. Hingga melebar terjadi edema, kulit cenderung kebiruan, gatal, kadang nyeri dan kram. Nah, jadi di sini beda banget. Tapi kalau pas ujian, kata kuncinya ini. Kalau pas ujian ada soal kasus, kuncinya ini kan terjadinya mendadak kalau DVT, ya mendadak dalam hitungan jam kemudian ke hari. Terus keluhan utamanya apa? Nyeri. Nyerinya cenderung sedang berat. Nyeri terutama kalau ditekan atau digerakkan. Nah, kemudian kalau selain nyeri apa? Oh, ternyata kalau dilihat tungkainya yang mengalami DVT, edem, kulitnya kemerahan, teraba hangat. Sementara kalau varises itu keluhan utamanya bukan langsung nyeri, tapi pelan-pelan gitu. Awalnya kan gampang capek tuh. Keluhannya apa? Di sini dia gampang capek. Ya. Dia cenderung kebiruan, gatal. Ya. Gampang capek. Atau terasa
Jadi keluhannya jauh beda. Jadi yang penting kalau ketemu kasus kata kuncinya dulu, jangan panik dulu, kata kuncinya dulu. Oh, ini prosesnya perlahan-lahan. Kemudian sama-sama bengkak, tapi yang satu kan prosesnya bertahap, enggak dalam hitungan jam atau hari, tapi dalam hitungan bulan atau tahun. Dan sebelumnya terjadi perubahan dari yang selebar rambut jadi lama-lama melebar dari yang awalnya cuman gampang capek gitu kok tahu-tahu makin lama bengkak gatel kadang nyeri tapi nyerinya nggak sampai sedang berat nyerinya biasanya ringan sedang itu terus mas cenderung gampang kram ya jadi diagnosis banding DVT memang varises atau diagnosis bandingnya DVT, tetapi kata kuncinya ini loh, yang satu mendadak, yang satu kenapa mendadak? Karena sumbatannya juga terjadinya mendadak. Jadi jangan sampai terbalik kalau ujian. Nanti ke slide. Nah, mendiagnosis bagaimana? Nah, untuk mendiagnosis perlu tes darah untuk mengukur dimer, yaitu protein yang terbentuk ketika gumpalan darah terurai di dalam aliran darah. Nah, oh ya tambahan lagi pada kasus COVID itu ternyata harus hati-hati pada COVID yang sedang berat itu D-dimernya bisa naik tinggi. Jadi kadang pasiennya itu terjadi beberapa sebagian kecil kasus COVID itu dia sudah sembuh dari COVID-nya. Dia juga tidak terkena sitokin, tidak terkena badai sitokin kayak Deddy Corbuzier itu ya. Bukan karena sitokin storm. Jadi dia sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan negatif, PCR-nya sudah pulang ke rumah. Beberapa hari di rumah, tiba-tiba meninggal. Seperti orang serangan jantung. Atau pasien masuk COVID, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada panas, sepertinya tahu-tahu kok serangan jantung atau serangan stroke gitu. Ternyata apa? Ternyata lewat jalur ini, COVID ternyata bisa berefek ke menyebabkan D-dimernya tinggi. Jadi gumpalan darah terbentuk gumpalan darah yang banyak di pembuluh darah ya kemudian gumpalan darah itu ketika terurai itu menyebabkan D-dimernya tinggi. Jadi penandanya pasien COVID perlu dicek D-dimernya juga. Kalau tinggi itu harus dimonitor dan diterapi dengan obat pengencer darah. Kenapa? Karena kalau tidak diterapi nanti bisa meninggalnya gara-gara tadi sumbatan tadi. Jadi tahu-tahu sesek apa? Bukan karena edem paru, bukan karena dangannya, tapi ternyata sumbatan atau emboli di paru atau sumbatan di arteri otak menyebabkan stroke atau di jantung menyebabkan serangan jantung. Nah, banyak masyarakat awam yang kemudian menyalahkaprahkan, ya benar pasiennya masuk dengan serangan jantung, setelah dicek, oh ternyata sumbatan yang di arteri koronernya terpicu karena infeksi COVID. Karena stroke-nya terpicu karena infeksi COVID. Nah, nanti kemudian menuduh sebenarnya itu bukan COVID tapi di COVID-kan. Enggak, sebenarnya beneran memang patologinya seperti itu ya. Kalau Anda lihat di webinar kemarin sudah dijelaskan ya, Bu Isna ini menjelaskan bahwa banyak sekali efeknya terhadap seluruh tubuh ya. Jadi pada DVT ini juga D-dimer biasanya tinggi, penanda bahwa memang terjadi gumpalan darah. Kemudian USG Doppler untuk memeriksa apakah darah mengalir atau sumbat akibat adanya gumpalan darah tadi. USG Doppler di tungkai yang mengalami DVT. Kemudian yang lebih sering dilakukan adalah tes darah dan USG Doppler. Venografi ini bisa dilakukan, tapi kadang karena ada tindakan suntik menyuntik, jadi biasanya lebih sering ke USG Doppler aja yang nggak pakai suntik menyuntik. Venografi itu di tanda kutip diwarnai dengan kontras dulu supaya nanti kalau di ronsen kelihatan. Kemudian CT scan atau MRI ya untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Paling sering adalah tes darah dan USG Doppler. Nanti sudah terlihat di situ. Nanti kalau kurang jelas baru perlu venografi atau CT scan atau MRI. Ya. Bagaimana konsep penanganan medis? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama terapi dengan obat. Kenapa? Pertama kalau sumbatannya tadi intinya kan sumbatannya diluruhkan dengan obat. Kalau masih ringan ya, sumbatannya diluruhkan dengan obat dan sirkulasinya menjadi lebih lancar. Ya, dan mencegah jangan sampai sumbatan tadi lepas ke paru. Nah, karena itu sumbatan
diurutkan tahap awal dengan obat, darah kalau orang awam bilang. Jadi awalnya dengan, warfarin, heparin, dan seterusnya tadi. Kemudian pada kasus DVT berat, fungsi venanya juga lemah, itu untuk mencegah pembengkakan dan supaya trombusnya nggak lepas, biasanya pakai sampai 2 tahun, ya, minimal 2 tahun, nanti dievaluasi lagi. Kemudian trombolisis, terapi trombolitik dimasukkan obat untuk memecah trombusnya, tapi ini lebih berat lagi, jadi harus pengawasan ketat supaya, karena kalau dosisnya berlebihan bisa terjadi perdarahan. Yang ketiga, angioplasti, pakai kayak balon dimasukkan, nanti untuk menekan supaya sumbatannya tadi menipis gitu ya. Yang terakhir adalah inferior vena cava filter. Kalau tidak bisa diobati dengan obat-obatan, kadang dokter memasang filter khusus, saringan khusus di vena cava inferior untuk mencegah supaya gumpalan darahnya itu nanti nggak bisa masuk paru. Jadi ketika obat nggak mempan, untuk melarutkan pada akhirnya kemudian ya sudah, yang penting jangan sampai pasien terancam nyawanya, jangan sampai gumpalan darah tadi masuk paru dengan cara pasang saringan, ya seperti ini. Trombolisis ini kalau dimasukkan kateter ke arah venanya, ya ada kateter dimasukkan ke vena, di sini nanti kemudian dilepaskan obat-obat pengencer darah di sini untuk pemecah sumbatan di sini. Nah, kateternya melepas obat-obat pemecah sumbatan tadi, nanti kemudian diharapkan sumbatannya segera pecah, segera menipis ya, larut gitu, sehingga sini lancar lagi. Ya terapi otak mantan Menkes itu, otak itu ya sebenarnya konsepnya seperti ini. Ya sudah biasa dilakukan di tempat lain, tapi di seperti kayak DVT itu. Tapi kalau mantan Pak Menkes itu melakukannya di otak. Kemudian orang awam menyebutnya terapi cuci otak atau brain spa gitu, spa otak atau cuci otak. Kalau ada sumbatan di situ. Cuman kalau di otak lebih berisiko lagi, jadi harusnya protapnya ketat itu, harus penelitiannya butuh lebih dalam lagi. Risiko perdarahannya tinggi. Jangan sampai sumbatannya hilang, tapi kemudian karena obatnya berkebalikan, yang meluruhkan sumbatan ini kalau berlebihan membuat malah pecah, terjadi perdarahan. Nah, di vena biasa aja hati-hati, apalagi kalau dilakukan di otak, risiko perdarahan. Sembuh dari stroke sumbatan, tapi malah terjadi stroke perdarahan kan malah lebih berat lagi ya. Atau terapi kedua dengan angioplasti, jadi seperti yang di jantung, dimasukkan kateter di pembuluh darah, dulunya balonnya kempes, begitu sampai di tempat yang ada sumbatannya, balonnya dikembangkan untuk menekan dari dalam supaya dia minggir, nah, jadi nggak nyumbat lagi. Atau kalau aneka obat-obatan nggak mempan, ini tetap ada, ya sudah, kalau nggak bisa diluruhkan, nggak bisa dilisiskan, dipasang filter atau saringan saja di sini, yang penting dia nanti nggak pindah ke tempat lain, jadi nggak sampai terjadi embolus paru, karena mengancam nyawa kalau itu bisa meninggal pasiennya. Ya. Dari medis seperti itu. Nah, kemudian stocking compression tadi, compression stocking tadi, ya. Stocking compression yang dipakai minimal 2 tahun. Ini bisa digunakan pada DVT, limfedema, ya, spider vein, kongesti, ya, kemudian ada varises juga bisa. Di sini tekanannya itu berbeda-beda ya. Memang didesain dengan bahan-bahan ini kita lihat di dalamnya, ya. Ini tekanannya itu yang tekanan tertentu saja yang di bagian distal. Kenapa? Karena ini nanti fungsinya mengusir cairan yang di sini supaya lebih lancar ke arah proksimal sana toh. Sehingga tekanan tertinggi itu yang di bawah. Di sini 100% tekanannya, semakin ke atas berkurang sedikit-sedikit. Menjadi 70% dan ke atas 40%. Harapannya yang ditekan kencang ini nanti bendungan cairannya bisa tertekan dan nanti lebih lancar alirannya. Ya, tuh. Ini compression stocking. Jadi stockingnya nggak cuma kayak yang sampai di bawah, tapi biasanya sampai atas.
Nah, mana asesmen fisioterapi pada DVT? Ini kasusnya lupa tidak saya tempelkan di slide. Intinya adalah gambarannya bisa lewat poli, bisa lewat bangsal. Itu jadi Anda bisa nangani di poli, bisa nangani di bangsal. Pasiennya keluhannya tadi nyeri mendadak. Bukan berlangsung bertahun-tahun, tapi misalnya tiba-tiba tungkai kanannya nyeri yang luar biasa nyeri, terjadi mendadak, misalnya kemarin belum nyeri, sekarang nyeri dan disertai bengkak kemerahan. Nyerinya tambah berat kalau digunakan untuk bergerak. Nah, dan satu sisi nyeri nggak ada tanda-tanda infeksi lain, dokter sudah mendiagnosisnya, misalnya, oh ini dari pemeriksaan ketemunya DVT misalnya. Nah, biasanya keluhannya nyeri, bengkak, merah, nyeri terutama. Nanti ditanyakan sejak kapan, biasanya terjadi secara mendadak. Nyerinya cenderung sedang sampai berat, karena sumbatan sedang sampai berat. Kemudian nyerinya bertambah berat kalau untuk berjalan atau bergerak. Berkurang kalau diistirahatkan atau tungkainya dielevasi, ditinggikan. Disertai bengkak kemerahan berkurang kalau tungkai dielevasi. Ya. Kemudian biasanya pasien kalau begini langsung ke rumah sakit ini karena nyerinya luar biasa. Nah, yang perlu ditanyakan terkait riwayat penyakit dahulu, dia punya nggak riwayat sakit jantung, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau dia sedang menggunakan terapi hormonal nggak? Misalnya tadi pasien osteoporosis berat, ya, karena hormon estrogennya benar-benar rendah, kemudian mendapatkan terapi hormon estrogen misalnya. Kemudian, ataukah pasien ini pasien yang bed rest lama, gara-gara stroke, gara-gara paraplegi atau tetraplegi misalnya, atau habis serangan jantung, ya dia harus bed rest lama, gitu. Jadi ditanyakan faktor-faktor itu. Kemudian, ataukah dia habis operasi, gitu, atau opnam, gitu. Opnam kemudian dia pernah di infus atau dilakukan pembedahan. Gitu. Dan penyakit keluarga seperti biasa ditanyakan apakah ada yang serupa, penyakit serupa, dan riwayat pribadi adakah kebiasaan merokok, ya, karena merokok menjadi salah satu faktor risiko dari DVT. Nah, anamnesis sistem biasanya yang perlu ditanyakan ada nggak sesak napas, karena takutnya dia terjadi trombosis di paru, dan ada nggak nyeri dan pembengkakan di area pembuluh darah di tungkai, ya. Nah, dari pemeriksaan fisik biasanya coba suhu lokalnya. Kalau suhu tubuhnya mungkin nggak demam, tapi suhu di area yang bengkak itu biasanya teraba hangat. Nanti dari palpasi ya itu ya. Kemudian antropometrinya dihitung, dia termasuk obes atau tidak. Karena kalau obes itu resikonya menjadi lebih tinggi. Kemudian biasanya ditemukan apa? Pada statis biasanya terjadi perubahan warna kulit di area yang sakit. Yang sakit dan bengkak tadi warnanya jadi apa? Kemerahan atau keunguan gitu. Kelihatan nggak ada bengkak atau tidak? Dan dari inspeksi dinamis, ya, diamati waktu pasien bergerak. Oh, kalau pasien berjalan atau tungkainya digerakkan, pasien mengeluh nyeri. Dan kalau dipalpasi ketemu apa? Ada nyeri tekan. Daerah yang bengkak tadi kalau ditekan dia sakit. Kemudian jenis edemnya apa? Piting edem atau non piting edem. Dan suhu lokal di daerah situ biasanya teraba lebih hangat dibandingkan daerah yang sehat. Dan ketemuannya di situ, inspeksi statis, inspeksi dinamis, palpasi akan ketemu tuh. Terus pemeriksaan gerak dasar. Nah, gerak pasif, gerak aktif, dan isometrik tahanan di tungkai yang mengalami DVT itu biasanya pasiennya mengeluh nyeri. Ya, mengeluh nyeri kalau digerak atau bergerak sendiri. Ya. Dan kognitif, interpersonal, intrapersonal biasanya ini normal ya pasiennya. Ini kok varises keliru ini DVT ya. Pemeriksaan fisik pada DVT. Keliru nanti diedit ulang. Nah, kemampuan fungsional dasar biasanya pasien kemudian
adiknya jadi terganggu. Kenapa? Dia mau berdiri berjalan jarak jauh itu jadi terganggu. Karena ada nyeri tadi, ya. Ya, ada pertanyaan untuk pemakaian stocking compression tadi setiap saat atau waktu tertentu digunakan setiap saat dan biasanya waktunya sampai 2 tahun. Nanti tim dokter akan menilai apakah masih terus dipakai atau tidak. Itu dilihat lagi nanti. Jadi dipantau, nggak nunggu 2 tahun dipantau, tapi nanti misalnya dia kontrol berapa lama, tiap berapa minggu sekali kontrol, nanti dipantau misalnya dari dimetnya atau dari Dopplernya. Misalnya bagaimana kondisi DVT terakhir. Nah, rata-rata itu yang pemakaian stocking itu untuk yang berat tadi dan fungsi venanya sudah jelek. Nah, dipakai untuk membantu mengatasi bengkak dan mencegah biar nggak terjadi emboli. Ya, itu. Tapi nggak hanya stocking, pasti dokter juga memberi obat yang lain. Ya. Kemudian stockingnya misalnya dilepas hanya saat misalnya mandi gitu. Jadi kalau supaya nggak basah itu dilepas, tapi setelah itu dipakai lagi. Ya, kemudian biasanya ada gangguan tadi ADL, jadi kemampuan jalan dan melakukan aktivitas dengan tungkai itu jadi terbatas. Kenapa? Karena kalau dipakai gerak sakit ya. Akan sakit dan semakin bengkak. Tapi yang paling mengganggu kan nyerinya. Nyerinya yang gerak. Jadi biasanya terdapat keterbatasan ADL yang terkait fungsi kaki untuk jalan-jalan, untuk bergerak itu akan terbatas. Ya. Nah, ini ada pemeriksaan spesifik ya. Ini juga hati-hati kalau ujian. Sekali lagi hati-hati kalau ujian. Kalau varises, pemeriksaannya kemarin apa? Trendelenburg ya, spesifiknya sama Perthes. Tapi kalau pada DVT, pemeriksaan spesifiknya namanya pemeriksaan Bowman sign. Sebentar ya, istirahat azan dulu. Sambil mungkin ada yang mau tanya, silakan. Istirahat dulu sebentar, mendengarkan azan. Oke, saya ulangi lagi ya, hati-hati kalau ujian. Saya sebenarnya sudah membocori soal ujian toh. Hati-hati kalau ujian. Kalau pemeriksaan spesifik pada varises, itu namanya Trendelenburg, tes Trendelenburg, sama tes Perthes. Tapi Perthes jarang dilakukan, lebih sering Trendelenburg. Tapi kalau untuk DVT, itu pemeriksaan spesifiknya namanya pemeriksaan Homan sign. Kalau Homan sign-nya positif, nanti itu menandakan tromboflebitis adanya sumbatan itu. Apa itu? Ini pasiennya tiduran telentang, dilakukan gerak pasif, jadi bukan pasien yang bergerak tetapi menggerakkan pasien. Biasanya ini pasien terlentang, ini tungkainya diangkat, kemudian dorsifleksi digerakkan ke arah sana. Dorsifleksi sambil
Jadi satu tangan terapis misalnya yang kanan menggerakkan dorsifleksi ke arah sana, tangan kiri memegang betisnya, ditekan, dipencet betisnya, nanti akan terasa sakit banget di situ biasanya. Awalnya nyeri biasa, begitu digerakkan sama dipencet gini akan nyeri, bertambah, akan tambah nyeri. Di bagian tungkai posterior di sini, ya, atau di betisnya ini, paling sering di betisnya ini akan terasa sakit. Jadi di sepanjang ini, terutama di betisnya akan terasa sakit. Nah, ini menunjukkan, adanya sumbatan di area ini sehingga, pemeriksaan ini spesifik, namanya Hohenstein, untuk mengetahui DVT. Kalau ini ada pasien dengan keluhan, datang dengan keluhan nyeri mendadak, merah, bengkak satu tungkainya, kemudian dia riwayat entah habis pembedahan, entah habis bed rest lama atau apa faktor risikonya ada, maka periksa Hohenstein-nya. Kalau positif, nanti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan. Dan sebagai fisioterapis, ya, tadi Hohenstein Anda lakukan. Pasien ngeluh nyeri, nyerinya Anda ukur dengan apa? Oh, dengan VAS. Misalnya, VAS itu skalanya berapa? Selalu saya ingatkan loh ya, karena ujian-ujian tuh ditanya, alat ukur untuk memeriksa derajat nyeri apa? Misalnya visual analog scale. Visual analog scale itu skalanya berapa? 0 sampai 10 kalau satuannya cm atau 0 sampai 100 kalau skalanya milimeter. Biasanya 0 sampai 10. 0 menunjukkan apa? Tidak ada nyeri, 10 nyeri tidak tertahankan misalnya. Kalau VDS, Verbal Descriptive Scale, skalanya berapa? Ini yang sering keliru, ini kalau ujian juga sering keliru. 0 sampai 7 atau 1 sampai 7, itu sering keliru. Ya, jadi simpel-simpel gitu. Caranya menggunakan bagaimana? Kemudian pemeriksaan UDIM atau bengkak. Untuk mengetahui derajat besarnya UDIM, maka diperiksa dengan midline, diukur dengan pita ukur, ukuran UDIM-nya. Tapi kalau ingin mengetahui jenis UDIM-nya, pitting atau non-pitting UDIM, dilakukan dengan teknik apa, metode apa? Palpasi dan inspeksi, ditekan sambil diamati, ya. Apakah pitting UDIM atau non-pitting UDIM, itu saya ingatkan. Kalau mau tahu ukurannya dengan midline. Kalau pengen tahu jenis UDIM-nya, pitting atau non-pitting UDIM, dengan metode palpasi diikuti inspeksi. Kemudian pemeriksaan kemampuan fungsional, coba cari. Selalu saya ingatkan, coba. Karena ini ada banyak-banyak indeks ya. Mestinya sudah Anda pelajari di kuliah yang sebelumnya tentang pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi. Kalau gangguan jalannya itu nanti diperiksa dengan alat ukur apa. Ya, biasanya terkait gangguan fungsi kakinya untuk aktivitas jalan-jalan terutama untuk berjalan dan bekerja. Misalnya dia penjahit, ya jahitnya jadi terganggu. Jadi misalnya nggak bisa bekerja sebagai penjahit. Misalnya dia pelari, jadi nggak bisa berlari gitu. Kalau misalnya orang kantoran seperti saya, ya jalannya terganggu, tapi aktivitas saya misalnya jadi banyak duduk gitu. Tapi kalau yang benar-benar pokok, tukang sayur keliling yang dorong gerobaknya, wah itu terganggu sekali. Kemudian tukang beca atau dancer atau orang yang benar-benar kaki utama tadi, atlet tadi, pelari ya, atau atlet pesepeda, itu kan benar-benar terganggu di situ. Terus penjahit yang masih manual, bukan pakai elektrik, itu kan harus pakai kakinya untuk jahit, untuk menggerakkannya. Nah, jadi Anda tinggal lihat, untuk mencocokkan Anda lihat di rekam medis, pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan dokter apa. Bagaimana kadar dedimer? Biasanya tinggi pada DVT. Bagaimana hasil USG-nya? Paling sering dua ini ya saya katakan, dari USG-nya misalnya tampak ada sumbatan di vena apa itu. Venografi bisa jadi dilakukan atau tidak, MRI juga tergantung kasusnya. Nah, dengan tadi diagnosis medis DVT misalnya. Nah, diagnosis fisioterapi bagaimana? Itu diagnosis medis. Diagnosis fisioterapi yang bagaimana? Ya, impairment selalu ada 3, impairment,
functional limitation dan participation restriction. Pada kasus ini apa? Misalnya impairment-nya apa? Oh, adanya nyeri, terutama nyeri tekan dan nyeri gerak. Kemudian yang kedua adanya apa? Edema akibat stase sirkulasi tadi. Tuh. Yang ketiga apa? Misalnya, tinggal Anda lihat sampai terjadi enggak gangguan di otot sama jaringan sekitarnya. Apakah ada spasme, apakah ada kelemahan atau apa, di situ Anda lihat. Tapi yang paling sering nyeri sama edem. Terus functional limitation-nya apa? Jadi ini tuliskan sendiri ya di catatan. Misalnya temuannya impairment-nya ada nyeri tekan dan nyeri gerak pada tungkai bawah. Ada edem, ya. Kemudian yang paling sering semuanya. Kemudian functional limitation, gangguan dalam berjalan misalnya, gangguan dalam berdiri atau berjalan, terutama berjalan ya, karena terkait fungsi kaki tadi. Kemudian participation restriction, nah karena kakinya sakit, jadi dia misalnya pasien jadi mengalami keterbatasan dalam bekerja di tempat kerjanya maupun beraktivitas sosial di lingkungannya. Ya. Kenapa? Karena nyerinya pada kasus ini nyerinya lumayan sedang atau berat ya. Jadi kalau misalnya mau gotong royong, mau ngaji, mau kumpulan tuh mesti pasiennya ada keterbatasan karena nyerinya sedang berat. Beda kalau varises tahap-tahap awal ya mau kemana-mana masih bisa. Ya. Kalau yang DVT itu nyerinya luar biasa sehingga dia pasti ada gangguan di functional limitation dan participation restriction. Nah, setelah itu tinggal dilanjutkan seperti biasanya. Ya. Nah, tujuan fisioterapi apa? Misalnya di sini Anda menemukan ada kasusnya tadi impairment-nya, ya. Misalnya diagnosis fisioterapi. DKFT selalu 3 ya, selalu biasakan diagnosis fisioterapi apa? Jangan bilang DVT, selalu jawab. Pertama impairment berupa apa? Misalnya nyeri tekan, nyeri gerak, nyeri diamnya nanti bervariasi. Nyeri, kemudian edema, misalnya 2 ini saja. Misalnya belum ketemu yang spasme dan lain-lain. Yang kedua, functional limitation. Functional limitation-nya apa? Misalnya gangguan dalam berdiri dan berjalan jauh. Kemudian participation restriction. Ya. 3 participation. Misalnya apa? Hambatan dalam bekerja dan beraktivitas sosial di masyarakat. Apalagi tadi kalau misalnya dia pekerjaannya banyak menggunakan kaki, entah penjahit, entah tukang sayur, entah dia atlet yang banyak guna dengan kakinya, nah misalnya. Nah, maka Anda kalau sudah ketemu diagnosis, tahapan berikutnya tentukan tujuan terapi Anda apa berikutnya. Nah, dari DEK fisioterapi Anda kemudian menetapkan tujuan fisioterapi, tahapan berikutnya jangka pendek. Tujuan jangka pendek, lihat saja impairment-nya. Selalu begitu runtutannya, lihat impairment-nya. Berarti apa? Mengurangi nyeri dan bengkaknya. Tujuan jangka panjang, lihat nomor 2 dan 3 saya singkat. Lihat
functional limitation dan participation restriction. Ya, intinya mengembalikan aktivitas fungsional seoptimal mungkin, ya, disesuaikan kondisinya, ya. Intinya supaya dia bisa kembali melakukan ADL-nya dengan baik, aktivitasnya di kerja dan di masyarakat juga baik. Nah, setelah tujuan fisioterapi sesuai diagnosis fisioterapi, baru kemudian berikutnya apa? Anda pilih modalitas yang sesuai dengan tujuannya berdasarkan patologi yang mendasari. Nah, ini tugasnya kan begini. Nanti ini yang menjelaskan kemudian Bu Jinten. Kalau ada nyeri, ada edem, ini kan gara-gara apa toh? Ada sumbatan, ada stasis sirkulasi. Maka Anda mau dengan apa untuk mengurangi nyeri dan edemnya? Oh, misalnya dengan tadi dikatakan nyerinya kalau diistirahatkan dan diposisikan elevasi akan berkurang, edemnya juga demikian. Misalnya apa? Oh, positioningnya. Positioningnya bagaimana? Oh, pasien tungkainya ketika diistirahatkan dengan posisi lebih tinggi, misalnya di elevasi. Kemudian bisa enggak untuk ada masas? Nah, kalau namanya masas apa? Atau bandage atau compression stocking tadi. Nah, dia kan patologi yang mendasari gara-gara stasis sirkulasi. Ya, ada sumbatan, ada stasis sirkulasi. Maka Anda untuk itu ada terapi latihan enggak? Nah, terapi namanya apa? Nah, jadi selalu urutkan. Ingat, yang penting Anda asesmen sampai menemukan diagnosis fisioterapi impairment-nya apa, functional limitation-nya apa, participation restriction apa. Kuncinya di situ. Karena dari sini Anda tinggal kebalikannya. Tujuannya berarti apa? Kalau ada nyeri, kurangi. Kalau ada edem, kurangi. Kalau ada keterbatasan aktivitas fungsional, ya dikembalikan supaya optimal. Gitu. Nah, kemudian setelah menetapkan tujuan, barulah Anda memilih program fisioterapi sesuai atau modalitas yang sesuai. Tapi harus ingat patologinya. Pada kasus ini, patologinya apa? Sehingga sesuai programnya. Oh, nyeri dan edemnya dikurangi dengan positioning yang bagaimana. Kalau masas yang bagaimana. Kalau pemasangan elastic bandage yang bagaimana caranya. Atau pakai compression stocking, bagaimana. Kemudian terapi latihan yang bagaimana supaya dia tujuan terapinya tercapai, tapi embolusnya nggak lepas. Nah, jadi itu harus selalu diingat kembali patologinya. Karena nyeri pada DVT beda dengan nyeri pada varises, ya. Beda dengan nyeri pada OA, beda dengan nyeri dengan yang lain lagi. Patologinya. Kalau varises sama DVT itu kan memang ada stasis sirkulasi vena bawah, ya. Maka nanti disesuaikan. Nah, itu sekali lagi itu nanti yang ajarkan Bu, caranya bagaimana. Ya. Nah, kalau di varises kemarin ada namanya Berger Allen exercise, ya. Ini ada elevasi, ada ini konsepnya juga mirip ini. Nah, jadi apa namanya? Ini terutama foot pump exercise yang ini. Foot pump exercise. Caranya bagaimana? Ini sederhana atau gerakan-gerakan sederhana. Kalau yang ini misalnya pasien yang sering bepergian dengan pesawat jarak jauh, misalnya dari sini ke Papua atau dari sini ke luar negeri, sini ke Papua sudah sama kayak sini ke Australia, jadi lama gitu. Jadi nanti bisa terjadi stasis, jadi harus pencegahan lebih utama. Jadi bisa pencegahan kalau sudah kena bagaimana exercise misalnya. Ini kan mirip-mirip dengan ini.
Burger-Allen exercise. Ya. Jadi exercise yang ringan. Jadi kalau yang lebih utama tadi positioning, massage, bandaging, atau elastik tadi, compression tadi, stocking. Nah, kemudian exercise-nya disesuaikan dengan kondisinya. Konsepnya biasanya adalah foot pump exercise yang ada di sini. Ya, dorsifleksi, plantar fleksi itu. Nah, itu nanti pada pasien yang habis disesar, pasien yang sakit jantung, pasien apa itu kan nanti juga ada latihan ini, foot pump exercise tadi, dorsifleksi, plantar fleksi gitu, gerakan dorsifleksi, plantar fleksi, gerakan muter gitu, diputer yang seperti ini ankle circle. Kan latihan-latihannya begini pada pasien-pasien tirah baring. Entah habis operasi nanti yang dorsifleksi, plantar fleksi, yang ankle circles tadi ke arah endorotasi atau eksorotasi kayak gitu-gitu kan. Ini tujuannya salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya DVT kalau pada pasien yang masih sehat. Dan memperlancar sirkulasi yang di bawah. Foot exercise. Nanti Anda pelajari lebih lanjut dengan Bu Jinten. Ya. Intinya itu simple. DVT sama varises, peran fisioterapi relatif ada beberapa kesamaan ya tadi ya. Tadi yang bandaging, stocking, kayak gitu. Tetapi yang perlu diingat kalau pada kasus DVT itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena ada risiko kalau sumbatannya sampai lepas, saya ulangi, kalau dibandingkan varises, peran fisioterapi pada DVT itu harus benar-benar lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai sumbatannya lepas dan masuk ke paru itu bisa terjadi emboli paru dan bisa mengancam nyawa. Itu. Oke, sampai situ apakah ada pertanyaan? Hari ini tidak ada post-test ya, karena mendadak ya. Oke, sambil menunggu kalau ada penanya, saya presensi. Ana Amalia. Hadir, Bu. Damar Isani. Hadir, Bu. Dika Meta. Dika Meta kemana? Diana Pratiwi. Hadir, Bu. Derajat Adi. Derajat Adi. Eli Zulfa. Hadir, Bu. Danang Apriandi. Helmi Bahtiar. Hadir, Bu. Lenggar Trapsilardi. Hadir, Bu. Lutfiah Ayu. Hadir, Bu. Marlon Bandung. Marlon. Mika Nuraninda. Hadir, Bu. Bu, tadi Marlon hadir, Bu. Sisi Seri. Hadir, Bu. Arisha. Hadir, Bu. Zidan. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Iya, nggak ada Zidan ya. Sama Iqbal. Yang kemarin, yang di webinar tuh saya mencatat yang hadir ada Ana Amalia, Damar Ihsani, Diana, Eli Zulfa, Ganang, Helmi, Lenggar, Lutfiah, Meke, Melina, Muhammad Septian, Muhammad Saldi, Sisi, sama Tarisa ya. Ada yang ini, saya ingat saya bolak-balik cek itu yang ikut
pretest postes juga kemarin, sama. Saya hadir, Bu. Iya, Muhammad Lengga toh? Oh, Iqbal hadir. Hadir, Bu. Saya, Bu. Kemarin mungkin saya pas ngecek pas terlewat mungkin. Oke, apakah ada pertanyaan? Tadi saya sudah koordinasi Bu Jinten, besok pagi ternyata beliau masih pelatihan karena pelatihannya terkait untuk pembuatan soal dan review soal UKOM ya. Jadi memang benar-benar penting untuk kelulusan Anda juga, untuk UKOM yang Anda, jadi kan buat soal dan mereview soal itu jadi sangat penting, tidak bisa ditinggalkan. Nanti saya tanya untuk besok pagi beliau kosong prakteknya dan dipindah ke Sabtu pagi kalau tidak salah. Nanti Anda koordinasi lagi dengan Bu Jinten ya. Sudah koordinasi dengan Bu Jinten, besok pagi UTS seperti biasa, UTS-nya dengan kuisis ya, multiple choice, waktunya 1 menit 1 soal, pendek-pendek seperti post-test, sebagian besar soal post-test keluar, kemudian materinya hanya dari saya, bukan dari Bu Jinten. Jadi materi untuk besok pagi itu dari saya, dari anatomi fisiologi kardiovaskuler sampai DVT hari ini, ya, yang dari saya. Kemudian nanti saya akan ke Diana Atomika untuk informasi selanjutnya. Masih sama jamnya jam 9 ya mulainya ya besok pagi. Hanya sebentar aja kok. Jadi besok pagi tidak kuliah, tidak praktikum, tetapi ujian tengah semester secara mandiri karena dari akademi memang dijadwalkan secara mandiri. Itu apakah masih ada pertanyaan? Nanti Bu, bisa tadi lewat. Melina hadir. Ya, Melina. ya sudah saya. Ya, sudah saya isi. Ya, nanti saya kabari lagi yang terkait ini ya, tapi seperti soal post-test seperti biasanya itu model-modelnya ya. Jangan lupa selalu saya ingatkan terkait pemeriksaan spesifik alat ukurnya, tentang pemeriksaan ya, misalnya dari injeksi ketemu apa, dari palpasi ketemu apa, alat ukur nyeri apa, alat ukur untuk edem atau tekniknya apa, kayak gitu-gitu ya. Itu jangan lupakan, sudah saya sebutkan toh yang keluar apa itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan keselamatan serta umur panjang dan bisa beraktivitas kembali seperti semula dan pandemi segera berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.